Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih kawan-kawanku semua? Ya, selamat siang, selamat berjumpa kembali. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Perlu saya ingatkan sekali lagi teman-teman ya, bahwasanya cryptocurrency adalah tempat terbaik untuk buang-buang duit, serta tempat terbaik juga untuk menggandakan duit. Jadi gunakanlah jempol kalian sebaik mungkin teman-teman, jangan nakal gitu jempolnya ya. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi teman-teman, jangan pernah jadi kaum screenshot di kalangan cryptocurrency. Karena apa? Kalau kalian menjadi kaum screenshot, seumur hidup kalian gak akan menikmatin apa yang kalian harapkan gitu ya. Dan kunci utama untuk menjadi kesuksesan di dalam sektor kripto adalah satu, jangan tamak. Itu aja teman-teman. Kita dikasih berapapun syukurin, taking profit gitu lah ya. Oke, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman. Dimana ya, sebelum kita lanjut, kita update terlebih dahulu dong ya untuk segi market cap-nya, biar afdol gitu ya kan. Nah, mantap. Jadi, kalau kita lihat dari segi market cap teman-teman, di sini memang mengalami penurunan yang cukup drastis. Kemarin itu kalau nggak salah berada di area 2,33 triliun dolar teman-teman. Kali ini udah berada di area 2,26 triliun dolar, mengalami penurunan sekitar 2,89% hari ini. Dan Bitcoin dominan turun sebesar 0,1% karena berada di area 53,2%. Fair and Greed Index mengalami penurunan sebesar 5 poin ya, karena kemarin 56, kali ini 55. Apa pemicu penurunan? Yaitu gara-gara si Grayscale melakukan penjualan atau mengirim ya sejumlah besar Bitcoin mereka ke Coinbase, yang mengakibatkan apa? Terjadinya volatile, penurunan harga yang cukup signifikan juga. Oke, di sini Bitcoin masih bertahan di range harga 60 ribuan teman-teman ya. Apakah dia akan turun sampai ke level 59 ribu something dan pada akhirnya bisa nyampe ke area 52 ribu something? Ya kita lihat saja, semoga saja tidak. Kalau memang Bitcoin sampai ke arah situ, kita akan melihat kinerja daripada altcoin mungkin mengalami diskon besar-besaran lagi teman-teman, seperti itu ya. Dan kali ini ya hampir merata lah semua aset teman-teman, entah dari sektor meme, sektor utilitas, RWA dan sebagainya, ini mengalami penurunan semua teman-teman, mengalami koreksi semua. Bisa kalian lihat sendiri teman-teman ya, karena memang Bitcoin sedang terserang flu dan batuk. Nah, di sini ada sedikit informasi tentang Shiba Inu teman-teman, yang dimana Shiba Inu, bisakah Shiba rally menjadi 1157% dalam beberapa hari seperti tahun 2021 gitu ya kan. Nah, ketika Shiba Inu mampu rally sebesar 1157% dalam beberapa hari, maka sejarah tahun 2021 ini bisa terulang kembali gitu teman-teman ya. Akan tetapi karena kita melihat keadaan daripada market saat ini sedang dalam kondisi merah merona-rona teman-teman ya, kalian bisa memanfaatkan ya penurunan daripada altcoin ya, bukan hanya di Shiba. Saya nggak harus kalian beli Shiba, nggak, tapi menyangkup overall ya altcoin semua yang menurut kalian memiliki potensi teman-teman ya. Ya silakan di DCI gitu, silakan kalian lakukan yang namanya dollar cross averaging, yang dimana pembelian secara bertahap atau cicil mencicil. Itu pun kalau kalian ada dana dingin. Kalau nggak ada gimana bang? Kalau nggak ada stop, jangan dipaksakan, jangan sampai kalian pinjol, jual motor dan sebagainya, jangan ya. Tetap teman-teman nikmatin apa yang kalian punya aja gitu ya. Yang penting kalian kuat untuk nge-hold, daripada kalian kayak gitu ya kan, kalian cukup sepaneng gak berkah nanti ya. Oke, Shiba Inu adalah salah satu cryptocurrency paling populer terutama di kalangan investor baru. Jadi aset ini memperkuat statusnya sebagai pembuat jutawan ketika meroket pada tahun 2021. Sejak diluncurkan pada Agustus 2022 hingga mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada Oktober 2021. Harga Shiba melonjak jutaan persen. Faktanya apa? Bulan Oktober tahun 2021 asetnya naik sekitar menjadi di area 0,50 di belakang koma ini ya, 50 itu dengan kepala 7 menjadi di area 88, menyentuh di area 1 rupiah something ya beberapa hari. Pertanyaan, bisakah hal itu terulang lagi gitu kan? Nah,
Jadi teman-teman ya, dengan kenaikan Shiba Inu di kepala 7 sampai di area kepala 88 alias kill 10 dan menyentuh di area 1, sekian rupiah, itu mewakili pertumbuhan sekitar 1157%. Terlebih lagi, rally yang luar biasa ini terjadi tanpa bantuan luka bakar. Oleh karena itu, Shiba menutup kemungkinan akan mengulangi pukulan beruntunnya di bulan Oktober. Oke, waktu itu kenaikan daripada Shiba Inu memang setelah ada burn daripada Vitalik Buterin, kalau nggak salah teman-teman, selang beberapa hari ya kan. Kalau salah mohon koreksi, itu mengalami rally ya, karena apa? Dipicu dengan kalau nggak salah itu pelistingan juga ya daripada Shiba Inu ke Coinbase kalau nggak salah ya. Itu menimbulkan korelasi harga yang cukup mantap jiwa waktu itu ya. Meskipun demikian, faktor pasar lain membuat rally Shiba Inu pertama kami berada di tengah-tengah salah satu kenaikan terbesar dalam sejarah kripto. Bitcoin bergerak menuju puncak baru sekitar 69.000 something ya kan. Begitu pula Ethereum, sentimen investor berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Sentimen pasar secara keseluruhan membuat harga Shiba menguat lebih dari 1000% pada masanya. Jadi pertanyaannya, bisakah Shiba Inu mencapai lebih dari $1.000 pada tahun 2024 gitu teman-teman ya? Sorry, bukan $1.000, 1000% ya. Ada kemungkinan Shiba dapat mengulangi rally mulai Oktober 2021. Namun elemen pasar lainnya juga harus ada ya, agar apa kripto populer bertema anjing ini dapat rally lebih dari 1000% ya, 1000%. Pertama, kita perlu memasuki tren bullish lainnya ya, seperti kita mungkin masuk dalam meme session, masuk dalam alt session lah ya, dan kita melihat sentimen bullish pada Bitcoin juga. Nah, seperti itu. Kedua, sentimen investor harus positif. Nah, sentimen investor ini harus dalam tanda kutip harus positif ya, kita mendukung apa yang sedang dikerjakan daripada tim Shiba Inu saat ini. Seperti apa? Pengembangan token trade, pengembangan stablecoinnya, dan game Shiba Eternity, yang dimana Shiba Eternity tersebut teman-teman itu akan berkontribusi dalam pembakaran Shiba Inu juga. Nah, kita harus berpikir positif ke depannya bahwasanya Shiba bisa mengalami korelasi harga yang jauh mantap jiwa lagi gitu ya. Ketiga, yang dimana Federal Reserve harus menurunkan suku bunga agar apa? Para pedagang merasa nyaman membeli aset beresiko seperti kripto. Oke, jadi The Fed ini harus menurunkan suku bunga teman-teman, karena suku bunga saat ini masih tergolong cukup tinggi ya. Kemarin pertemuan The Fed juga nggak ada kenaikan, nggak ada penurunan alias dipertahankan. Nah, di sini apa? Ketika ada kenaikan suku bunga, maka di sini kita akan melihat kehancuran daripada sektor kripto. Volatilitas harga daripada kripto akan cenderung mengalami dumping ya. Ketika suku bunga tidak dinaikkan, maka kita akan melihat ya mungkin naik turunnya nggak terlalu ekstrim, alias bisa dikatakan konsolidasi di dalam range batas atas dan range batas bawah ya. Ketika suku bunga diturunkan, kita akan melihat gejolak harga atau gejolak kinerja daripada kripto ini mungkin akan mengalami rally yang mantap jiwa. Karena apa? Karena Bitcoin ini berbanding terbalik dengan dolar. Ketika dolar menguat, maka sektor kripto ini yang akan melemah, terutama Bitcoin gitu teman-teman ya. Ketika dolar melemah, maka kita akan melihat Bitcoin ini menguat gitu ya. Selain itu, tim daripada Shiba Inu sedang mengejarkan mekanisme pembakaran baru yang dibakar akan membakar triliunan token setiap tahunnya. Jika tim berhasil mengurangi pasokan aset yang beredar, hal ini dapat menyebabkan lonjakan harga secara tiba-tiba gitu ya. Oke, jadi buat teman-teman gimana tentang Shiba Inu? Apakah kalian masih kuat untuk nahan atau kalian udah bosan ingin cut loss? Silakan tentukan pilihan kalian. Oke, mungkin ini dulu, semoga sedikit membantu dan salam cuan.